Di tengah hiruk-pikuk market global, silver bukan hanya bergerak turun. Ia sedang mengirimkan pesan tentang kekuatan dolar, ekspektasi suku bunga, dan ketakutan investor menjelang data ekonomi terbesar minggu ini. Pertanyaannya, apakah silver sedang bersiap jatuh lebih dalam? Atau justru membangun fondasi untuk kebangkitan berikutnya? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Narasi utama saat ini berasal dari Amerika Serikat. Beberapa faktor yang mendukung dolar saat ini. ADP employment lebih kuat dari ekspektasi. Aktivitas sektor jasa masih ekspansif. Tekanan inflasi jasa kembali meningkat. Semua faktor tersebut membuat market menurunkan ekspektasi pemangkasan suku bunga agresif. Semakin tinggi peluang suku bunga untuk bertahan, semakin besar tekanan terhadap logam mulia. Federal Reserve masih menghadapi dua musuh sekaligus. Inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat. Kemungkinan The Fed mempertahankan kebijakan yang relatif ketat lebih lama dibanding harapan sebelumnya. Ini menjadi faktor bearish jangka pendek untuk silver. Meskipun jangka pendek terlihat tertekan, cerita besar silver sebenarnya masih menarik. Kesimpulan, saat ini market lebih fokus pada data tenaga kerja Amerika, ekspektasi suku bunga Fed, dan pergerakan dolar Amerika. Selama data ekonomi Amerika tetap kuat, silver berpotensi tetap berada dalam tekanan. Namun secara struktural, permintaan silver secara global masih menjadi fondasi bullish jangka panjang. Analisa teknikal. Ketika kita melihat chart, satu hal langsung terlihat sangat jelas. Seller masih memegang kendali. Struktur market menunjukkan pola lower high dan juga lower low. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap kenaikan harga gagal menciptakan puncak yang lebih tinggi. Sebaliknya, seller terus mendorong harga menuju level yang lebih rendah. Ini adalah definisi klasik dari tren bearish. Kemudian kita melihat EMA. EMA cepat telah berada di bawah EMA lambat. Ini menunjukkan momentum jangka pendek masih sejalan dengan arah penurunan. Setiap kali harga mencoba naik, EMA bertindak seperti atap yang menekan pergerakan harga kembali turun. Lalu mari kita fokus pada area paling penting. Pada bagian atas terdapat area resistance, area pertama di kisaran 74,80 hingga 75,80. Zona ini sebelumnya menjadi area distribusi seller. Beberapa kali buyer mencoba mendorong harga lebih tinggi, namun selalu gagal. Artinya seller masih mempertahankan wilayah ini dengan sangat kuat. Di atasnya lagi terdapat zona supply besar di kisaran 76 hingga 77. Ini adalah benteng utama seller. Wilayah yang menjadi sumber tekanan jual terbesar pada chart saat ini. Selama harga masih berada di bawah zona tersebut, bias bearish tetap mendominasi. Sekarang kita turun ke bagian bawah chart. Terdapat area support utama di 73 hingga 72,30. Inilah area yang sedang menjadi perhatian market. Jika level ini mampu bertahan, buyer memiliki peluang membangun pantulan. Namun jika support ini pecah, jalan menuju demand berikutnya akan terbuka. Dan demand tersebut berada pada zona 72 hingga 71,20. Zona yang sebelumnya menjadi titik masuk buyer institusional. Zona yang berpotensi menjadi area akumulasi baru. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu breakout kuat di atas area resistance 74,80 hingga 75,80, maka target berikutnya berada pada zona supply 76 hingga 77. Namun, belum ada konfirmasi kuat untuk skenario tersebut. Skenario kedua, bearish. Selama harga tetap berada di bawah resistance utama, seller masih memiliki keuntungan. Maka target penurunan berada di area support 73 hingga 72,30. Dan apabila tekanan jual terus berlanjut, maka zona demand 72 hingga 71,20 menjadi target berikutnya. Disinilah market akan menentukan cerita berikutnya. Market selalu memberi petunjuk, tetapi tidak pernah memberi kepastian. Dan petunjuk yang diberikan masih mengarah pada dominasi seller. Namun trader yang bijak tidak fokus pada prediksi, tapi pada probabilitas. Sampai jumpa di analisa berikutnya.
Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.